Tidak ada seorang pun di lantai 47 yang memperhatikan pria yang mengepel koridor malam itu. Tidak ada seorang pun, kecuali sebuah sistem yang sedang gagal bernilai miliaran rupiah yang telah menyerah oleh seluruh tim teknisi. Sementara sisa gedung sudah lama gelap dan tempat parkir hanya terisi setengah, seorang pria berseragam wearpak abu-abu berlutut di samping panel kontrol yang terkunci. Tangannya lengket dengan cairan pembersih industri. Matanya membaca rangkaian kode error yang berkedip seperti seorang dokter bedah membaca monitor tanda-tanda vital. Kamera keamanan di sudut atas ruang server merekam momen itu tanpa menghakimi. Merekamnya saat mengisolasi kerusakan. Merekamnya saat mengetik. Merekam detik tepat ketika sistem itu menghembuskan napas dan stabil. Pada pagi harinya, kepala eksekutif andalan sistem akan meninjau rekaman itu 3 kali berturut-turut. Kemudian dia akan mengajukan satu pertanyaan yang akan mengguncang setiap lantai gedung itu. Siapa petugas kebersihan itu? Rizal berusia 38 tahun dan dia telah menjadi banyak hal sebelum menjadi pria yang orang-orang lewati begitu saja dalam perjalanan mereka menuju mesin kopi susu. Dia tumbuh besar di Bandung, tipikal anak yang membongkar microwave keluarga di usia 10 tahun, bukan karena nakal, tetapi karena rasa ingin tahu yang murni dan membara tentang mengapa motor pemutar oven itu mulai mengeluarkan suara berdecit. Ibunya menyebutnya anugerah. Guru kelas 7-nya menyebutnya bakat alami. Pada saat dia menyelesaikan gelar teknik elektro di Universitas Indonesia, industri memiliki kata yang lebih tepat untuk itu, yaitu talenta. Bukan jenis yang dipoles dengan kredensial dan memenuhi CV dengan logo-logo terkenal, tetapi jenis yang bersifat naluriah dan struktural. Kemampuan untuk melihat sistem yang kompleks dan merasakan di mana sistem itu sedang berbohong pada dirinya sendiri. Selama 9 tahun, Rizal telah menjadi insinyur sistem utama di sebuah perusahaan otomasi menengah bernama Vantara Teknologi. Dia telah merancang logika distribusi energi untuk fasilitas industri di seluruh Jawa Barat, menulis dokumentasi yang diberi tanda buku oleh para insinyur junior dan selalu mereka kembali bertahun-tahun kemudian. Dia pandai dalam pekerjaan itu seperti beberapa orang pandai bernapas, secara alami, tanpa pertunjukan, tanpa perlu siapapun mengkonfirmasinya. Dia juga selama tahun-tahun itu adalah seorang suami. Sari adalah seorang arsitek lanskap dengan tawa yang memenuhi ruangan dan kebiasaan meninggalkan peta jalur pendakian di atas meja dapur seperti orang lain meninggalkan daftar belanja. Dia meninggal karena penyakit yang cepat dan kejam ketika putri mereka Nadia baru berusia 3 tahun. Dan setelah itu, dunia yang telah Rizal bangun di sekeliling mereka berdua menyusut menjadi hanya satu orang kecil yang membutuhkannya untuk tetap berdiri tegak. Nadia kini berusia 7 tahun. Dengan mata ibunya dan kebiasaan ayahnya bertanya tentang segalanya, dia adalah anak yang memahami lebih dari yang dia tunjukkan, yang akan duduk diam di kursi belakang dalam perjalanan menuju les sore dan berkata hal-hal seperti, "Ayah, aku rasa ayah lebih pintar dari kebanyakan orang." Dengan keyakinan mutlak seseorang yang menyatakan fakta, bukan memberikan pujian. Dia percaya pada ayahnya seperti anak-anak percaya pada gravitasi, bukan karena ada yang menjelaskannya, tetapi karena buktinya ada di mana-mana di sekitarnya. Rizal tidak pernah mengoreksinya. Dia juga tidak pernah menceritakan tentang 2 tahun terakhir. Kehancuran di Vantara bukan kesalahannya, meskipun namanya telah dilekatkan padanya dengan efisiensi institusional yang kejam. Seorang wakil presiden senior bernama Budi telah mendorong modifikasi penghematan biaya pada sistem kontrol yang awalnya dirancang Rizal, sebuah modifikasi yang Rizal telah tolak secara tertulis 2 kali. Ketika modifikasi itu menyebabkan kegagalan berantai selama demonstrasi klien, Budi bergerak cepat, bersih, dan tanpa hati nurani yang terlihat. Laporan internal direvisi. Stempel waktu disesuaikan. Pada saat penyelidikan selesai, catatan profesional Rizal membawa notasi yang dibaca oleh calon pemberi kerja seperti mereka membaca pemeriksaan latar belakang kriminal dengan diskualifikasi diam yang segera. Dia telah menghabiskan 14 bulan melamar. 14 bulan panggilan balik yang berhenti setelah pemeriksaan referensi, wawancara yang terasa hangat lalu tiba-tiba sunyi. Dia telah menghabiskan sebagian besar tabungan yang ditinggalkan asuransi Jiwasari. Dia memindahkan dirinya dan Nadia dari apartemen 2 kamar di Menteng ke tempat yang lebih kecil di bagian Jakarta yang lebih tenang, di mana sewanya terjangkau dan tetangga tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Posisi kebersihan malam di andalan sistem bukanlah rencananya. Itu adalah hari Selasa ketika dia melihat lowongan itu.
Sore yang dingin ketika sepatu Nadia sudah kekecilan satu ukuran, dan tagihan PLN memiliki tampilan amplop merah dari pemberitahuan terakhir. Dia melamar secara online, dipanggil pada sore yang sama, dan mulai bekerja Senin berikutnya. Koordinator perekrutan tidak menjalankan pemeriksaan latar belakang teknik. Tidak ada alasan untuk itu. Dia mengepel lantai. Andalan sistem menempati 14 lantai teratas sebuah menara kaca di Jalan Sudirman di pusat Jakarta. Dan dari luar, gedung itu tampak seperti masa depan. Di dalamnya, sedang membangun masa depan itu. Perusahaan telah menghabiskan 4 tahun terakhir mengembangkan platform kecerdasan buatan bernama Atlas, sebuah sistem alokasi termal dan beban adaptif yang dirancang untuk mengelola distribusi energi di seluruh infrastruktur komersial dan kota besar. Kontrak yang sudah ditandatangani bernilai secara kolektif di atas 4,5 triliun rupiah. Kontrak yang menunggu tanda tangan bergantung sepenuhnya pada demonstrasi langsung yang sukses yang dijadwalkan 6 minggu lagi. Setiap insinyur di tim Atlas mengetahui hal ini. Sebagian besar dari mereka tidak tidur dengan benar selama sebulan. Malam Rizal pertama kali menyadari masalah itu adalah hari Kamis di pertengahan November, dan ruang server di lantai 47 berbau plastik hangat dan keputusasaan yang sunyi. Dia sedang menjalankan rute standarnya, koridor, toilet, dapur kecil di sebelah ruang teknik, ketika dia melewati pintu ruang server dan mendengar suara itu. Bukan alarm, bukan bunyi bip, sesuatu yang lebih halus. Ritme kipas pendingin yang tidak teratur berputar pada interval yang tidak konsisten. Sebuah keraguan mekanis yang seharusnya tidak ada di sana. Pintu itu sedikit terbuka. Melalui celah sempit itu, dia bisa melihat papan status yang dipasang di dinding jauh, sebuah kisi indikator hijau dan kuning dengan satu kelompok merah yang persisten di kuadran kiri bawah. Dia berdiri di depan pintu sejenak, memegang pel, dan melihat polanya. Dia mengenalinya. Bukan sistem spesifik, dia tidak pernah bekerja dengan Atlas, tetapi bentuk kegagalannya. Tanda tangannya. Ini adalah jenis kesalahan yang terlihat seperti masalah perangkat keras sampai Anda menyadari itu adalah masalah logika. Jenis yang dikejar insinyur junior selama berhari-hari karena mereka melihat di lapisan tumpukan yang salah. Dia mundur, menutup pintu ke posisi semula, dan melanjutkan rutenya. Tim teknik telah mengerjakan masalah itu selama 72 jam pada saat itu. Kru bergiliran dalam shift. Meskipun shift itu mulai kabur, orang-orang tidur di sofa kantor, memesan nasi kotak dalam jumlah besar, mengisi papan tulis dengan pohon kesalahan yang semakin rumit yang semakin tidak berguna setiap jam berlalu. Platform Atlas telah mengembangkan apa yang disebut tim sebagai logic loop dalam modul distribusi energi utamanya. Sebuah kondisi rekursif di mana algoritma penyeimbang beban sistem akan memicu pemeriksaan keamanan yang akan mengganggu algoritma penyeimbang beban yang akan memicu pemeriksaan keamanan yang para insinyur menyebutnya dalam singkatan kabur dari orang yang sangat kurang tidur sebagai loop yang memakan dirinya sendiri. CTO, seorang pria yang tepat dan semakin mudah marah bernama Hendra, telah mendatangkan 2 kontraktor dari sebuah perusahaan konsultan. Mereka telah meninjau basis kode selama 18 jam dan menyampaikan laporan yang merekomendasikan rollback penuh ke build stabil sebelumnya, sebuah proses yang akan memakan waktu 3 minggu dan secara efektif menghancurkan jadwal demonstrasi. Hendra menolak laporan itu dan memulangkan para kontraktor. Dia tidak siap mengucapkan kata rollback kepada Dewi. Tidak ada seorang pun yang bekerja untuk Dewi yang pernah siap menyampaikan berita buruk kepada Dewi. Dia telah mendirikan andalan sistem 11 tahun lalu dari ruang kerja bersama di Kemang dengan 330 juta rupiah dari tabungan pribadinya dan rencana bisnis yang telah dia revisi 47 kali sebelum dia berhenti merevisinya dan mulai menjalankannya. Dia berusia 42 tahun, berwajah tegas dan memiliki ketenangan dalam momen-momen bertekanan tinggi yang sebagian orang merasa meyakinkan dan sebagian lagi merasa sangat menggelisahkan. Ketenangan seseorang yang telah memproses masalah 3 langkah lebih maju dari semua orang lain di ruang rencana dan hanya menunggu fakta-fakta menyusulnya. Dia tidak memakai perhiasan kecuali jam tangan emas putih tipis di pergelangan tangan kirinya dan berbicara dalam kalimat yang hanya berisi kata-kata yang dia butuhkan. Dia telah membangun perusahaannya berdasarkan satu prinsip operasi. Kemampuan itu nyata dan segalanya yang lain hanyalah kebisingan. Dia tidak tahu Rizal ada. Pada Jumat malam pukul 11:47, Rizal menyelesaikan dapur dan 2 ruang konferensi di lantai 47 dan kembali ke ruang server. Pintu sekarang tertutup.
Kartu akses yang diberikan kepadanya untuk akses kebersihan tergantung dari tali di lehernya. Dia menekannya ke pembaca, mendengar kunci magnetik terbuka, dan masuk. Papan status semakin buruk. Kelompok merah telah meluas. Kipas pendingin semakin keras. Dia menaruh gerobaknya di luar, mengganjal pintu dengan baji karet, dan berjalan ke workstation sekunder di sudut, sebuah terminal yang terhubung ke konsol pemantauan daripada lingkungan pengembangan utama yang digunakan tim IT untuk diagnostik. Itu bukan sistemnya. Itu adalah jendela ke dalam sistem. Dia duduk dan mulai membaca log. Dia tidak terburu-buru. Dia bekerja seperti yang selalu dia lakukan, metodis, horizontal, mengikuti data tanpa memaksanya menuju kesimpulan. Stempel waktu error menceritakan satu kisah. Catatan alokasi sumber daya menceritakan kisah yang sedikit berbeda. Perbedaan di antara keduanya kecil, hampir tidak terlihat. Tetapi Rizal telah menghabiskan 9 tahun belajar memperhatikan hal-hal kecil dan hampir tidak terlihat dalam sistem yang kompleks. Kesalahannya bukan pada modul penyeimbang beban utama. Disitulah semua orang telah mencari dan itulah tepatnya mengapa tidak ada yang menemukannya. Kesalahannya ada pada rutinitas optimasi sekunder yang telah ditambahkan ke Atlas 6 bulan sebelumnya. Sebuah patch peningkatan kinerja yang dirancang untuk mengurangi latensi respons sistem. Patch itu ditulis dengan bersih dan bekerja dengan sempurna dalam kondisi operasi normal. Namun dalam kondisi beban tinggi, patch itu memperkenalkan konflik waktu dengan interval pemeriksaan keamanan modul utama. Kedua proses itu saling menginjak satu sama lain pada saat tepat ketika sistem paling membutuhkan mereka untuk bekerja sama. Loop itu tidak memakan dirinya sendiri. Loop itu sedang diberi makan oleh sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun untuk dilihat. Rizal memahami ini dengan kejernihan yang pada saat itu terasa hampir damai. Dia tidak memiliki kredensial administrator, dia tidak menyentuh lingkungan produksi. Yang dia lakukan sebagai gantinya adalah menggunakan terminal diagnostik untuk menulis instruksi routing sementara. Sebuah override manual yang mengalihkan panggilan waktu rutinitas optimasi melalui urutan buffer yang mencegah konflik tersebut. Itu bukan perbaikan. Itu adalah bidai yang ditempatkan dengan tepat dan kokoh secara struktural yang akan menjaga sistem tetap stabil sampai seseorang dengan kredensial yang tepat dapat melakukan operasi yang sebenarnya. Dia mengetik selama 4 menit. Dia menguji instruksi itu 2 kali. Kemudian dia menjalankannya. Papan status berubah. Kelompok merah menyusut kuning demi kuning sampai kuadran kiri bawah seluruhnya hijau. Kipas pendingin menetap dalam dengungan yang halus dan merata. Loop rekursif berhenti. Rizal duduk sejenak dalam kesunyian. Kemudian dia berdiri, mendorong kursi kembali ke posisi semula, berjalan ke pintu, melepas baji karet, dan membiarkan kunci menutup di belakangnya. Dia mengambil gerobaknya dari koridor dan melanjutkan ke lantai 46. Kamera keamanan yang dipasang di atas pintu ruang server telah merekam semuanya. Dewi tiba di kantor pukul 6:15 pada Sabtu pagi, seperti yang dia lakukan setiap Sabtu, dan menemukan Hendra menunggu di luar pintunya dengan ekspresi yang telah dia pelajari untuk diklasifikasikan sebagai sesuatu terjadi yang tidak aku mengerti. Laporan pemantauan semalam menunjukkan bahwa loop Atlas telah terselesaikan pada pukul 11:51 malam sebelumnya. Tidak ada anggota tim teknik yang berada di gedung setelah pukul 11 malam. Tidak ada akses jarak jauh yang tercatat terhadap lingkungan pengembangan utama. Sistem itu stabil, bahkan lebih stabil dari yang pernah ada pada titik manapun dalam 72 jam sebelumnya. Aku tidak punya penjelasan, kata Hendra. Dewi memandangnya sejenak. Kemudian dia berkata, ambilkan aku rekaman kameranya. Dia menonton rekaman ruang server sendirian di kantornya dengan pintu tertutup. Dia melihat Rizal duduk di terminal diagnostik. Dia melihatnya membaca. Dia melihat tangannya bergerak di atas keyboard, tanpa terburu-buru, disengaja, dengan ekonomi khusus seseorang yang tahu persis apa yang mereka lakukan dan tidak merasa perlu untuk menampilkan pengetahuan itu. Dia melihat papan status berubah. Dia melihatnya pergi. Dia memutar mundur rekaman itu dan menontonnya lagi. Kemudian dia menontonnya untuk ketiga kalinya. Dia menekan interkomnya dan mengucapkan 2 kalimat. Temukan orang dalam rekaman ini. Lakukan pagi ini. Manajer fasilitas memiliki nama Rizal, nomor karyawan, dan alamat rumah dalam 40 menit. Pada pukul 9 pagi di hari Sabtu,
Sebuah pesan telah ditinggalkan di teleponnya memintanya untuk datang Senin pagi, bukan untuk shift kebersihannya, tetapi untuk bertemu dengan tim eksekutif. Dia muncul dengan wearpak abu-abu yang sama yang dia kenakan setiap malam karena dia tidak lagi memiliki jas. Dia telah menjual yang terakhir 18 bulan lalu bersama sebagian besar furnitur dari apartemen di Menteng. Kantor Dewi menempati sudut lantai 48 dengan kaca dari lantai ke langit-langit di dua sisi dan pemandangan Teluk Jakarta yang pada hari-hari cerah membentang hingga pegunungan Dieng. Dia sedang berdiri ketika Rizal diperlihatkan masuk dan Hendra duduk di sebelah kanannya dan dua insinyur lain yang tidak dikenal Rizal berdiri di dinding belakang. Tidak ada yang menawarkan tempat duduk kepadanya. Tidak ada yang tersenyum. Dewi memandangnya seperti dia memandang spreadsheet ketika angka-angkanya tidak cocok. Langsung tanpa permusuhan, tetapi juga tanpa kehangatan, perhatian analitis yang murni. Siapa yang mengizinkan aksesmu ke terminal itu? Tanyanya. Tidak ada, kata Rizal. Kartu aksesku membuka ruang server untuk kebersihan. Terminal itu tidak terkunci. Aku menggunakan apa yang tersedia. Kamu memodifikasi konfigurasi pemantauan lingkungan produksi langsung, kata Hendra. Dia mencoba terdengar terukur, tetapi ada panas di baliknya pada sistem dengan kontrak aktif senilai 4,5 triliun rupiah. Aku menulis buffer routing ke modul optimasi sekunder melalui antarmuka diagnostik, kata Rizal. Aku tidak menyentuh basis kode produksi. Apa yang aku lakukan setara dengan menyesuaikan katup secara manual saat pipa bocor. Kamu masih perlu mengganti pipanya, tetapi sekarang kamu punya waktu untuk melakukannya tanpa membanjiri lantai. Hening. Hendra membuka mulutnya. Dewi mengangkat satu jari dan Hendra menutupnya. Dia memandang Rizal dengan ekspresi yang telah bergeser, masih tepat, masih berjaga-jaga, tetapi sesuatu di baliknya telah berubah. Spreadsheet itu menghasilkan angka yang tidak sesuai dengan model. Dan Dewi tidak mengabaikan angka-angka yang tidak sesuai dengan model. Dia memeriksanya. Kamu akan menjelaskan dengan tepat apa yang kamu lakukan, katanya, dan mengapa. Dia berbalik ke arah papan tulis yang dipasang di dinding samping dan menyerahkan spidol kepadanya. Rizal berdiri di depan papan tulis sejenak. Dia belum pernah berdiri di depan papan tulis di depan ruangan penuh insinyur selama 2 tahun. Tangannya lebih stabil dari yang dia harapkan. Dia mulai dari atas, arsitektur logika penyeimbang beban atlas sebaik yang bisa dia rekonstruksi dari data pemantauan yang telah dia tinjau. Dia menggambar modul utama. Dia menggambar path optimasi dan titik integrasinya. Dia menggambar interval waktu, siklus pemeriksaan keamanan, dan jendela milidetik tepat di mana kedua proses bertabrakan dalam kondisi beban tinggi. Dia melabeli setiap komponen dengan presisi seseorang yang telah menghabiskan 1 dekade menggambar diagram-diagram ini di papan tulis dan dalam dokumen desain dan dalam kepalanya sendiri pada pukul 2 pagi ketika dia tidak bisa tidur. Tidak ada yang menyela. Dia menggambar urutan buffer yang telah dia implementasikan dan menjelaskan mengapa itu aman secara struktural sebagai tindakan sementara dan ke arah solusi permanen apa yang ditunjukkannya. Dia melingkari titik integrasi dengan merah dan menulis di sampingnya dengan huruf balok. Disinilah perbaikan yang sebenarnya berada. Ketika dia selesai dan berbalik kembali ke ruangan, salah satu insinyur di dinding belakang, seorang wanita di akhir 30-an bernama Rina, anggota senior tim Atlas, memandang papan itu dengan ekspresi pengakuan yang tenang dan sedikit tidak nyaman. Dia adalah salah satu orang yang mengerjakan rotasi 72 jam itu. Dia telah melihat modul utama. Dia tidak melihat patch optimasi. Dia benar, katanya tanpa menyapa siapapun secara khusus. Dia menyapa papan tulis itu. Konflik waktu dalam rutinitas sekunder. Kami tidak memeriksa lapisan itu karena patch-nya hanya untuk performa. Kami berasumsi itu bersih. Dia berhenti sejenak. Dia benar. Ruangan itu tetap sunyi selama beberapa detik. Dewi memandang Rizal. Di mana kamu belajar melakukan ini? Tanyanya. Vantara Teknologi, katanya. Aku adalah insinyur sistem utama selama 9 tahun. Aku merancang otomasi distribusi energi untuk fasilitas industri. Menulis dokumentasi dasar untuk protokol toleransi kesalahan mereka. Vantara mengajukan catatan pelanggaran etika profesi terhadapmu, kata Hendra dengan hati-hati. Dia jelas telah menjalankan pemeriksaan latar belakang. Ya, kata Rizal. Dan kamu mengepel lantai. Ya, keheningan lain. Dewi masih memandangnya.
Dia tidak bergerak dari posisinya di samping jendela, dan cahaya pagi di belakangnya membuat ekspresinya lebih sulit dibaca, tetapi suaranya ketika dia berbicara lagi berbeda. Tidak lebih lembut tepatnya, tetapi lebih penuh pertimbangan. Aku ingin memahami insiden Vantara itu, katanya. Begitu juga aku, kata Rizal. Aku sudah ingin memahaminya selama 2 tahun. Yang kemudian terjadi bukanlah percakapan yang nyaman. Itu adalah percakapan yang faktual. Rizal memaparkan kronologi modifikasi Vantara, desain sistem asli, keberatan tertulisnya, stempel waktu pada revisi wakil presiden, kegagalan berantai, penyelidikan. Dia mempresentasikannya seperti yang selalu dia lakukan dalam pikirannya sendiri, sebagai urutan peristiwa dengan struktur kausal yang jelas, bahkan jika struktur kausal itu telah mengorbankan segalanya darinya. Dewi mendengarkan tanpa menyela. Ketika dia selesai, dia tidak menawarkan simpati. Dia menawarkan sesuatu yang lebih berguna, sebuah pertanyaan. Apakah kamu punya salinan memo keberatan itu? Ya, katanya, di drive pribadi di rumah. Dia memandang Hendra. Kemudian dia memandang kembali Rizal. Dibutuhkan 3 detik baginya untuk membuat keputusan yang kebanyakan orang di posisinya akan habiskan seminggu untuk mempertimbangkannya. Itulah hal lain tentang Dewi. Dia tidak mencampur-adukan pertimbangan dengan kehati-hatian. Ketika datanya cukup, dia bergerak. Tantangan itu datang pada Rabu berikutnya. Pada saat itu, kabar telah beredar melalui tim teknik dengan cara hal-hal penting beredar melalui kelompok teknis yang erat, bukan melalui komunikasi formal, tetapi melalui dengungan listrik khusus dari orang-orang yang memproses sesuatu yang tidak bisa mereka kategorikan sepenuhnya. Petugas kebersihan itu telah memperbaiki loop. Petugas kebersihan itu telah menjelaskan perbaikannya di papan tulis, dan Rina telah mengatakan dia benar. Tidak ada yang tahu siapa dia atau dari mana dia berasal atau mengapa dia memegang pel. Dewi mengumpulkan seluruh tim Atlas di laboratorium pengembangan utama di lantai 47, 14 insinyur, 2 manajer proyek, Hendra, dan membawa Rizal masuk tanpa perkenalan. Dia berdiri di depan ruangan dan berkata tanpa basa-basi, Atlas memiliki perbaikan permanen yang tersedia. Sebelum aku menugaskan kembali sumber daya tim untuk mengimplementasikannya, aku ingin melihatnya dilakukan dalam lingkungan langsung. Lantai milikmu. Dia memandang Rizal. Ruangan itu tahu pada saat itu apa ini. Ini adalah ujian, bukan formalitas, bukan kesopanan. Ujian nyata yang tidak terstruktur dan berkonsekuensi. Dengan seluruh tim menonton dan sistem produksi langsung dan tenggat waktu demonstrasi 6 minggu lagi, Rizal berdiri di workstation pengembangan utama. Dia masih mengenakan wearpak abu-abunya. Dia menatap layar untuk waktu yang lama. Dan pada saat itu, satu-satunya orang yang mengetahui ini adalah dirinya sendiri. Dia memikirkan Nadia. Dia memikirkan cara dia berkata 3 malam lalu ketika dia menidurkannya. Ayah, apakah menurutmu pekerjaan baru ayah akan menjadi lebih baik? Dan dia telah berkata, aku rasa mungkin. Dan dia mengangguk dengan keseriusan seseorang yang sedang mengarsipkan laporan. Rizal membuka basis kode Atlas. Sistem telah kembali stabil setelah perbaikan sementaranya, tetapi kerusakan mendasarnya masih ada. Selama 4 hari terakhir, beban telah dikurangi secara artifisial untuk mencegah pengulangan, yang berarti sistem berjalan dengan kapasitas yang dikurangi, bukan kondisi yang dapat diterima untuk platform yang perlu mendemonstrasikan kinerja beban penuh dalam 6 minggu. Dia memulai dari path optimasi. Dia menarik modul ketampilan berdampingan dengan kode penyeimbang beban utama dan menelusuri arsitektur waktu ke depan dari titik integrasi mencari rantai interaksi tepat yang menghasilkan konflik tersebut. Itu ada di sana, tersarang 3 tingkat dalam loop kondisional yang hanya berjalan selama simulasi beban puncak. Dia menemukannya dalam 7 menit. Perbaikan permanen memerlukan restrukturisasi bagaimana rutinitas optimasi mengkomunikasikan status waktunya ke modul utama. Bukan menulis ulang, tetapi menyisipkan pos pemeriksaan sinkronisasi status di titik integrasi yang memungkinkan kedua proses mengkonfirmasi kesiapan sebelum melanjutkan. Itu adalah perubahan 10 baris pada logika routing. Itu elegan dengan cara solusi sejati itu elegan. Bukan karena itu cerdas, tetapi karena itu benar. Dia menulisnya dengan bersih. Dia mendokumentasikan setiap baris saat dia melanjutkan, bukan karena ada yang memintanya, tetapi karena itulah cara dia selalu bekerja. Dia menjalankan analisis statis.
Dia menjalankan simulasi pada beban 40%, lalu 60, lalu 80, lalu penuh. Sistem Atlas berjalan tidak hanya lebih stabil tetapi lebih baik dari yang pernah berjalan pada titik manapun dalam 8 bulan sebelumnya karena konflik waktu yang menyebabkan loop juga menyebabkan inefisiensi kecil namun terukur dalam siklus penyeimbang beban dalam kondisi normal. Dengan pos pemeriksaan sinkronisasi yang terpasang, latensi respons sistem turun 11%. Rizal mengangkat tangannya dari keyboard dan mundur. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berkata apa-apa selama satu momen yang berlangsung cukup lama untuk dirasakan. Rina berbicara pertama, suaranya pelan. Pengurangan latensi 11%. Itu akan terlihat dalam metrik demo. Hendra memandang pembacaan kinerja dengan ekspresi yang telah melampaui ketidaknyamanan menjadi sesuatu yang lebih mendekati perenungan. Dialah yang ingin Rizal dikeluarkan dari gedung pada Senin ketika dia dibawa masuk. Dia bukan tipe orang yang mudah meminta maaf, tetapi dia adalah tipe orang yang memahami data dan data di hadapannya tidak menyisakan ruang untuk posisi yang telah dia pertahankan. Dewi berdiri di sisi ruangan. Dia tidak bergerak selama seluruh demonstrasi. Sekarang dia sedikit meluruskan diri dan berjalan ke workstation tengah dan melihat monitor kinerja untuk satu momen yang panjang dan sunyi. Kemudian dia berbalik ke Rizal. "Ke kantorku," katanya. Penawaran itu sudah tertulis pada saat mereka duduk. Dewi tidak percaya membiarkan kejelasan menunggu formalitas. Dokumen di mejanya menggambarkan sebuah posisi. Arsitek sistem senior divisi Atlas. Kompensasi dasar 11 kali gaji kebersihannya saat ini. Tunjangan penuh dengan partisipasi ekuitas. Jalur pelaporan langsung ke kantornya. Rizal membacanya 2 kali. Kemudian dia meletakkannya di meja dan memandangnya. "Aku ingin catatan Fantara ditinjau," katanya secara resmi. "Aku ingin catatan pelanggaran etika profesi itu ditantang." Dewi telah mengantisipasi ini. Dia telah menghabiskan sebagian malam sebelumnya meninjau hukum ketenagakerjaan Indonesia dan protokol khusus yang mengatur catatan pelanggaran etika profesi di sektor teknik. "Aku punya tim hukum," katanya. "Jika dokumentasimu mendukung kronologi yang kamu gambarkan, kami dapat memulai tantangan formal. Ini akan memakan waktu berbulan-bulan. Mungkin tidak akan mudah." "Aku tahu," kata Rizal. "Aku sudah menunggu 2 tahun agar seseorang melihat dokumen-dokumen itu. Hanya itu yang aku minta." Dia mempelajarinya sejenak. "Kamu bisa menerima penawaran itu dan menangani masalah Fantara secara pribadi." "Aku bisa," katanya. "Tetapi aku perlu tahu bahwa kedua hal itu tidak terpisah. Aku tidak memintamu untuk memperbaikinya. Aku memintamu untuk melihatnya. Untuk mengakui bahwa itu layak untuk dilihat." Dewi diam sejenak yang telah Rizal pelajari selama seminggu terakhir untuk dibaca sebagai sinyal eksternal pemikirannya daripada ketidakpastiannya. "Tim hukumku akan meninjau dokumen-dokumen itu dalam 30 hari, katanya. "Jika keteranganmu dikuatkan, andalan sistem akan memberikan dokumentasi formal tentang perbedaan kronologi kepada Persatuan Insinyur Indonesia." Dokumentasi itu membawa bobot. Rizal memandangnya. Kemudian dia mengambil pena itu. Bulan-bulan yang menyusul tidak sinematik. Mereka adalah jenis bulan-bulan yang lebih penting dari yang sinematik. Panjang, bertahap, dibangun dari kerja dan kesabaran, dan tindakan-tindakan kecil kompetensi sehari-hari yang terakumulasi seperti air mengukir batu. Rizal pindah ke peran arsitek Atlas. Minggu yang sama tim teknik mulai mengintegrasikan perbaikan permanennya ke dalam arsitektur inti platform. Dia bekerja di gedung yang sama yang telah dia bersihkan di lantai yang sama di mana seseorang pernah mengatakan kepadanya bahwa ruang server bukan urusannya. Dia mengenakan pakaian yang berbeda sekarang. Dia masih tahu di mana lemari pel itu berada. Tinjauan Fantara memakan waktu 4 bulan. Itu bukan proses yang sederhana. Tim hukum yang ditugaskan andalan sistem untuk itu sangat teliti, dan revisi asli budi terhadap laporan internal telah dilakukan dengan kecanggihan teknis yang cukup untuk memerlukan analisis ahli guna mengurainya. Tetapi perbedaan stempel waktu yang telah Rizal tandai itu nyata, dan metadata pada memo keberatan asli masih utuh, dan pola yang muncul dari rekonstruksi penuh jejak dokumen itu tidak ambigu bagi siapapun yang memiliki keahlian untuk membacanya. Persatuan Insinyur Indonesia menerima dokumentasi andalan sistem pada akhir Maret. Proses tinjauan formal yang menyusul bersifat institusional dan lambat dan pada akhirnya tidak dramatis. Yang dihasilkannya adalah pemberitahuan koreksi.
Catatan pelanggaran etika profesi dalam catatan profesional Rizal diklasifikasikan ulang sebagai tidak terbukti dan dihapus. Budi, yang perilakunya selama penyelidikan asli ditemukan telah secara material melanggar protokol etika internal Vantara sendiri, mengundurkan diri dari posisinya saat ini di perusahaan lain sebelum Dewan menyelesaikan tinjauannya. Pengunduran diri itu digambarkan dalam item buletin industri 2 kalimat yang dibaca oleh kebanyakan orang di bidang itu dan dilewati dengan cepat. Rizal membacanya pada Selasa pagi di mejanya di lantai 47 dan duduk bersamanya selama beberapa menit. Dia tidak merasakan kepuasan yang telah dia bayangkan, ledakan pembenaran yang bersih dan terang yang telah dia bangun dalam pikirannya selama bulan-bulan panjang mencari apartemen dan mengirim lamaran kerja dan tagihan PLN dengan amplop merah. Yang dia rasakan sebagai gantinya adalah sesuatu yang lebih tenang dan lebih struktural, bukan kemenangan, tetapi pemulihan. Catatan itu sekarang mengatakan apa yang benar. Itulah yang telah dia minta. Ternyata, itu sudah cukup. Demonstrasi langsung Atlas terjadi pada Kamis di awal Mei di ruang konferensi di lantai 48 dengan 12 perwakilan dari 4 klien infrastruktur kota dan kru kamera dari majalah industri teknologi. Sistem itu berkinerja pada 104% dari baseline yang diproyeksikan. Metrik latensi, termasuk peningkatan 11% yang diperkenalkan perbaikan Rizal, dipresentasikan sebagai fitur unggulan. 3 dari 4 klien menandatangani surat perjanjian sebelum akhir hari. Dewi berjabat tangan dengan masing-masing dari mereka. Dia tidak memandang ke seluruh ruangan ke arah Rizal, tetapi setelah klien terakhir pergi dan staf catering sedang membersihkan layanan kopi, dia berhenti di samping kursinya saat dia keluar dan berkata tanpa berhenti. Metriknya bertahan. Itu bukan pujian. Itu adalah pernyataan fakta dari Dewi. Itu adalah hal yang sama. 6 bulan dalam perannya, Rizal telah menjadi, berdasarkan konsensus diam tim Atlas, orang yang Anda bawa masalah-masalah yang tidak sesuai dengan kerangka yang tersedia. Bukan karena dia adalah orang paling bersertifikat di ruangan itu. Dia tidak lagi dalam pengertian tradisional, tetapi karena dia memiliki kualitas yang tidak bisa dibuat oleh kredensial saja, yaitu kemampuan untuk melihat masalah yang kompleks dan tampaknya tidak dapat dipecahkan dan menemukan tanpa drama tempat di mana masalah itu sebenarnya rusak. Rina, yang telah menjadi kolaborator terdekatnya di tim, menggambarkannya kepada seorang kolega suatu kali sebagai intuisi struktural. Dia mengatakannya dengan cara insinyur mengatakan sesuatu ketika mereka sengaja tidak tepat karena kata yang tepat belum diciptakan. Nadia datang ke kantor untuk pertama kalinya pada Jumat sore di akhir Mei di penghujung minggu sekolah karena jemputan sepulang les Rizal terlambat dan meja depan gedung memiliki catatan tetap bahwa dia harus dibawa ke lantai 47. Dia tiba dengan tas punggungnya dan ekspresi seriusnya dan duduk di kursi di samping meja Rizal makan biskuit sementara dia menyelesaikan sesi tinjauan dengan 2 insinyur junior. Dewi berjalan melewati pintu kantor yang terbuka dalam perjalanannya ke lift dan berhenti. Rizal melihatnya dari seberang ruangan. Dia telah menjadi, selama 6 bulan kedekatan profesional sehari-hari, cukup terampil dalam membaca reaksi Dewi, dalam membedakan ketenangan kalkulatifnya dari ketenangan penasarannya, penilaian kritisnya dari persetujuan profesionalnya. Apa yang dia lihat di wajahnya di ambang pintu, memandang Nadia, bukan salah satu dari ini. Itu lebih sederhana dan kurang berjaga-jaga dari apapun yang telah dia lihat darinya dalam bulan-bulan sebelumnya. Itu adalah kejutan, dan di balik kejutan itu, sesuatu yang tulus dan tidak dibuat-buat. Dewi berjalan masuk ke kantor dan membungkuk ke level Nadia dalam gerakan yang tidak canggung dan sepenuhnya alami yang tampaknya sedikit mengejutkan keduanya. "Kamu pasti Nadia?" katanya. Nadia memandangnya dengan perhatian yang jernih dan mengevaluasi dari seorang anak yang telah belajar untuk tidak menyia-nyiakannya. "Kamu bosnya?" kata Nadia. "Ya," kata Dewi. "Ayah cerita tentang kamu." Nadia mempertimbangkan ini sejenak. Dia bilang, "Kamu sangat pandai dalam pekerjaanmu." Dewi memandang sekilas ke Rizal, yang memiliki ekspresi seseorang yang secara aktif tidak tersenyum. Dia memandang kembali ke Nadia. "Ayahmu sangat pandai dalam pekerjaannya," katanya. Nadia mengangguk dengan konfirmasi sabar seseorang yang poinnya akhirnya diakui. "Aku tahu," katanya. "Aku sudah bilang kan." Dewi tetap membungkuk sejenak lebih lama dari yang dibutuhkan percakapan itu. Kemudian dia meluruskan diri dan memandang Rizal lagi,
Dan kali ini ekspresinya adalah sesuatu yang tidak dia miliki kategorinya, sesuatu yang bukan penilaian profesional atau analisis struktural atau register apapun yang telah dia kaitkan dengannya. Itu tenang dan langsung dan sedikit tidak berjaga-jaga, dan itu bertahan 2 detik lebih lama dari yang dibutuhkan efisiensi. Dia berkata, "Kerja bagus minggu ini." Dan berjalan keluar. Rizal melihatnya pergi. Dia memandang Nadia. Nadia sedang makan biskuitnya dengan ketenangan seseorang yang telah membuat poinnya dan puas membiarkan peristiwa berlanjut. Pada Jumat terakhir bulan itu, setelah gedung sunyi dan sebagian besar tim telah pulang, Rizal berjalan melalui lantai 47 dalam perjalanannya ke lift. Dia melewati ruang server. Papan indikator di balik pintu berwarna hijau solid, warna yang tidak pernah sederhana atau terjamin ketika dia pertama kali melihatnya melalui celah di pintu dengan pel di tangannya. Dia masih memiliki wear pack abu-abu itu. Dia telah melipatnya dan meletakkannya di rak di bagian belakang lemarinya di balik jaket-jaketnya di mana dia bisa menemukannya dengan mudah. Dia tidak sepenuhnya yakin mengapa. Dia telah memikirkannya beberapa kali. Cara kamu memikirkan hal-hal yang membawa lebih banyak beban dari yang seharusnya karena alasan yang kamu pahami tetapi tidak bisa kamu artikulasikan sepenuhnya. Dia pikir itu ada hubungannya dengan Nadia yang memberitahunya pada Selasa setelah demonstrasi saat makan malam di meja dapur mereka di apartemen yang lebih kecil yang belum mereka tinggalkan. "Ayah, aku ingin melihat di mana ayah bekerja sekarang. Bukan pekerjaan baru ayah atau kantornya. Di mana ayah bekerja sekarang?" Seolah-olah lokasi pekerjaannya telah menjadi hal yang menarik, sebuah landmark yang layak untuk diorientasikan. Dia berdiri di koridor dan memandang papan hijau melalui jendela kecil di pintu ruang server dan tidak merasa triumfan tentang semua itu. Dia merasakan, dan ini adalah kata yang tepat, kata yang presisi, kata yang akan dia capai jika ada yang bertanya, dipulihkan, dengan cara yang sama sistem di balik pintu itu telah dipulihkan, bukan ke keadaan sebelum kerusakan, tetapi ke keadaan yang lebih baik, arsitektur yang lebih jujur, di mana konflik tersembunyi telah ditemukan dan dinamai dan diperbaiki. Dia menekan tombol lift dan menunggu di lobi melalui kaca. Kota itu melakukan apa yang dilakukan kota-kota di penghujung Jumat, menyebar, berkumpul kembali, membawa orang-orangnya pulang melalui kuning dan biru sore awal. Dia menontonnya sejenak. Kemudian lift tiba dan pintu-pintu terbuka dan dia masuk. Dia bukan lagi petugas kebersihan itu.